Selamat bertemu kembali. Semoga Anda semua dalam keadaan senang dan bahagia hari ini. Dan dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang alat pemadam api ringan, dan kami berharap materi ini dapat bermanfaat bagi Anda, khususnya dalam penggunaannya sesuai dengan jenis dan bahan serta sumber kelas api yang ada, sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada. Namun sebelum kita memulai materi ini, tidak ada salahnya kalau saya mohon agar Anda bersedia menekan tombol subscribe dan tombol lonceng, dan seterusnya dapat dilanjutkan dengan menekan tombol like, dan Anda dapat men-share video ini kepada teman-teman Anda semua. Semoga kiranya video ini juga dapat bermanfaat bagi mereka. Alat pemadam api ringan atau biasa disebut dengan singkatan APAR adalah alat yang dapat digunakan untuk memadamkan api pada kondisi kebakaran yang masih kecil atau biasa disebut juga api mula. Bahaya kebakaran tergolong sebagai risiko murni atau pure risk, di mana besarnya kerugian yang ditimbulkan tergantung besarnya kebakaran serta objek yang ikut terbakar di dalamnya. Agar risiko bahaya kebakaran dapat dihindarkan atau ditanggulangi sehingga bahaya yang lebih besar dapat dihindarkan, maka perlu dilakukan identifikasi potensi bahaya kebakaran. Identifikasi potensi bahaya kebakaran dilakukan dengan tujuan untuk mengenal hal-hal apa saja yang ada pada suatu lokasi yang dapat menjadi penyebab. Dengan telah dikenalnya hal-hal yang dapat menjadi penyebab timbulnya bahaya kebakaran pada suatu lokasi, maka dapat dilakukan penilaian dan pengukuran tentang seberapa besar tingkat keparahannya bila kebakaran tersebut terjadi, dan seberapa besar pula kemungkinan terjadinya, sehingga dengan demikian dapat dilakukan upaya-upaya pencegahan dan pengendalian. Ada dua upaya yang dapat dilakukan dari beberapa upaya pencegahan yang ada, yaitu dengan cara menyelenggarakan prosedur penilaian terpadu dan menyediakan alat pemadam api ringan. Kebakaran dapat dikelompokkan ke dalam beberapa klasifikasi, sedangkan pengelompokan kebakaran menurut Permenaker dan Trans nomor 04/Men/1980 bab 1 pasal 2 ayat 1 bahwa pengklasifikasian kebakaran diklasifikasikan ke dalam 4 klasifikasi. Pertama yaitu kategori A, di mana kebakaran yang menyangkut benda-benda padat kecuali logam, misalnya kebakaran pada kayu, kertas, kain, plastik, dan sebagainya yang pada umumnya hasil dari kebakaran tersebut meninggalkan bekas karbon atau arang. Dan alat atau media pemadam yang dapat digunakan atau tepat untuk memadamkan kebakaran kelas ini adalah dengan menggunakan pasir, tanah atau lumpur, tepung pemadam, foam atau busa, dan juga dengan menggunakan air. Klasifikasi kebakaran pada kategori B adalah kebakaran bahan bakar cair atau gas yang mudah terbakar. Contoh, kerosin, solar, premium atau bensin, LPG atau LNG, minyak goreng, dan beberapa benda-benda cair dan gas lainnya. Dan alat pemadam yang dapat dipergunakan pada kebakaran tersebut adalah tepung pemadam atau dry chemical powder, atau juga bisa dapat menggunakan busa atau foam, atau menggunakan air dalam bentuk spray atau kabut yang halus. Kebakaran pada kategori C adalah kebakaran instalasi listrik bertegangan. Contoh, breaker listrik dan alat rumah tangga lainnya yang menggunakan listrik. Alat pemadam yang dipergunakan dalam kategori C ini adalah karbon dioksida atau CO2, dan juga dapat menggunakan dry chemical powder. Namun di dalam kasus ini, penggunaan air untuk memadamkan kebakaran kategori C sangat tidak dibenarkan karena air dapat mengantarkan listrik sehingga dapat menyebabkan si pemadam kebakaran tersengat listrik. Dan yang keempat, kategori D, di mana kebakaran terjadi pada benda-benda logam padat. Contoh, magnesium, aluminium, natrium, kalium, dan lain sebagainya. Dan alat pemadam yang dipergunakan adalah pasir halus dan kering, dan kemudian dry chemical powder khusus.
Namun klasifikasi kebakaran menurut National Fire Protection Association atau NFPA, yaitu standar Amerika, menetapkan ada 5 kategori jenis penyebab kebakaran, yaitu kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas K atau K. Bahkan di beberapa negara, mereka menetapkan tambahan klasifikasi dengan kelas A sehingga menjadi 6 kelas. Dan kategori K adalah kebakaran yang disebabkan oleh bahan akibat konsentrasi lemak yang tinggi. Kebakaran jenis ini banyak terjadi di dapur. Api yang timbul di dapur dapat dikategorikan pada api kelas B. Dan alat pemadam yang dipergunakan adalah pasir halus dan kering dan juga dapat menggunakan gas wet chemical. Dan untuk kategori A adalah kebakaran yang disebabkan oleh adanya hubungan arus pendek pada peralatan elektronik. Alat pemadam yang bisa digunakan untuk memadam kebakaran jenis ini dapat juga menggunakan tepung kimia kering atau dry chemical powder, akan tetapi memiliki risiko kerusakan peralatan elektronik karena dry chemical powder mempunyai sifat lengket, sehingga lebih cocok menggunakan pemadam api berbahan clean agent. Ada 4 standar yang perlu kita ketahui, yaitu standar Eropa, standar Australia, dan standar Amerika, serta standar yang ditetapkan oleh Permenaker nomor 04. Dari 4 standar ini, ada beberapa kesamaan dan ada juga perbedaan. Kesamaannya tentu saja pada kategori A dan kategori D, sedangkan perbedaannya ada pada kategori bahan bakar cairan mudah terbakar dan gas yang mudah terbakar, di mana menurut standar Amerika dan standar Permenaker nomor 04 ini ditempatkan pada kategori B, sedangkan menurut Eropa bahan bakar cair dan bahan bakar gas dipisah menjadi kategori B dan kategori C. Berikut ini mari kita bahas alat pemadam api ringan serta kesesuaiannya terhadap klasifikasi api. Pada umumnya, APAR berbentuk tabung yang diisi dengan bahan pemadam yang bertekanan tinggi dan digunakan untuk kebakaran-kebakaran yang sifatnya kecil dan dapat dipadamkan dengan mudah dan segera. Dengan bentuk tabungnya yang relatif kecil dan ringan, maka APAR dapat dioperasikan dengan 1 orang saja dan berguna untuk memadamkan kebakaran mula dan sebatas volume api yang kecil. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Permenaker nomor 04 tahun 1980 bahwa alat pemadam api ringan harus selalu dirawat dan dipelihara serta diperiksa agar selalu siap dipakai pada waktu dibutuhkan dan ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan mudah diambil, di mana setiap orang bisa mengoperasikannya dengan benar dan tidak membahayakan bagi diri mereka. Alat pemadam api ringan pada umumnya terbagi menjadi 3 sistem tekanan. 3 sistem tersebut adalah stored pressure, cartridge, dan flux system. Masing-masing sistem memiliki karakteristik dan sistem kerja yang berbeda dalam mengeluarkan media dari dalam tabung alat pemadam api ringan. Dan sistem stored pressure adalah sistem tekanan APAR yang mungkin paling sering ditemui. Sistem ini menyimpan gas N2 atau nitrogen kering dalam tabung utama yang juga digunakan untuk menyimpan media APAR. Nitrogen kering ini aman digunakan dan dicampur dengan media apapun termasuk powder karena sifatnya yang kering dan tidak akan merusak media APAR. Stored pressure bekerja ketika tuas APAR ditekan dan menurunkan spindle penutup lubang output. Saat lubang output terbuka, maka nitrogen kering akan langsung keluar dan membawa media pemadam api untuk memadamkan kebakaran. APAR dengan tekanan flux system bekerja saat tuas APAR ditekan dan pipa di dalam tabung menjadi patah. Dengan patahnya pipa, tekanan dalam tabung bisa keluar dan membawa media pemadam api keluar dari tabung. Sistem ini juga dianggap memiliki kemiripan dengan stored pressure system. Sistem cartridge menggunakan tabung tersendiri untuk menyimpan tekanannya, di mana sistem ini akan bekerja saat tuas ditekan dan mata pisau dalam tabung merobek membran penutup tabung cartridge. Saat membran robek, maka CO2 akan mendorong media APAR keluar dari dalam tabung. Ada 5 jenis APAR berdasarkan bahan pemadam yang diisikan di dalam tabungnya. Yang pertama, menggunakan air sebagai bahan pemadam dan digunakan untuk memadamkan kebakaran kelas A, yaitu
kayu, plastik, kain, kertas, dan sejenisnya. Yang kedua, menggunakan busa sebagai bahan pemadam dan berguna untuk memadamkan kebakaran kelas A dan kelas B. Macam-macam busa yang digunakan pada alat pemadam ini menurut cara terbentuknya terbagi dalam busa kimia dan busa mekanik. Busa kimia terjadi karena adanya proses kimia. Bahan pembentuk busa pada busa kimia adalah aluminium sulfat, natrium bikarbonat, dan air. Dan bahan pembentuk busa pada busa mekanik adalah larutan busa, udara, air, dan alat pembentuk busa. Yang ketiga, bahan pemadam yang digunakan adalah wet chemical dan digunakan untuk memadamkan kebakaran pada kelas K dan juga kelas B. Alat pemadam yang ketiga ini dengan menggunakan wet chemical dikatakan sesuai untuk kebakaran kelas K sesuai dengan standar Eropa, yaitu memadamkan api yang disebabkan oleh unsur lemak atau minyak. Dan hal ini tentunya sama dengan kelas B menurut Permenaker nomor 04 tahun 1980. Yang keempat adalah APAR yang menggunakan bahan dry chemical powder untuk memadamkan kebakaran pada kelas A, kelas B, dan kelas C. Berdasarkan kelas kebakaran yang dipadamkan, dry chemical powder dibagi menjadi 3 macam. Pertama, tepung kimia reguler yang efektif untuk memadamkan kelas kebakaran B dan C. Kedua, tepung kimia multipurpose untuk memadamkan kebakaran kelas A, B, dan C. Dan tepung kimia special dry powder untuk memadamkan kebakaran khusus kelas D. Bahan baku untuk tepung kimia reguler adalah sodium bikarbonat, potasium bikarbonat, potasium karbonat, dan potasium klorida. Dan bahan baku tepung kimia multipurpose adalah monoamonium phosphate. Dan yang ketiga, bahan baku special dry powder adalah campuran bahan-bahan tepung kimia seperti kalium klorida, barium klorida, magnesium klorida, natrium klorida, dan kalsium klorida. Dan yang kelima adalah alat pemadam api ringan yang menggunakan bahan karbon dioksida atau CO2 yang berguna untuk memadamkan kelas kebakaran pada kelas B dan kelas C. Keuntungan menggunakan APAR jenis CO2 ini antara lain efektif untuk kebakaran kelas B dan C, mudah menyebar ke seluruh area kebakaran, tidak menghantarkan listrik, tidak meninggalkan residu, namun kerugiannya bobotnya berat dan dapat menimbulkan listrik statis. Selain 5 jenis APAR yang disebutkan terdahulu, masih ada satu jenis lagi, yaitu APAR yang menggunakan bahan clean agent untuk alat pemadam atau bahan pemadam, yang mana jenis APAR ini berguna untuk memadamkan kebakaran pada kelas D. APAR yang menggunakan bahan clean agent ini mempunyai kelebihan antara lain tidak meninggalkan residu, sesuai untuk kebakaran pada kelas B dan kelas C, dan tidak menghantarkan listrik. Berikut ini kami mengajak Anda untuk mengamati jenis dan kegunaan APAR serta bagaimana cara menggunakannya. Mari kita amati secara seksama.